Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UTS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, di sini langsung saja pada soal pertama, yaitu bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi. Pembelajaran Al-Quran Hadis ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dari sejak dini untuk memahami, terampil melaksanakan, dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran dan Hadis melalui pendidikan. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Al-Quran Hadis Al-Quran Hadis di madrasah ialah untuk memahami pokok isi Al-Quran, fungsi, bukti kemurnian, istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab. Konsep dasar dari pembelajaran Al-Quran Hadis ini berhubungan erat dengan tujuan dan standar kompetensi, karena tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis ini dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan dan harapan dengan mempertimbangkan faktor masyarakat, siswa, dan ilmu pengetahuan. Lalu perumusan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis ini menjadi panduan dalam memilih materi pelajaran, menentukan strategi pembelajaran, memilih media, dan mengantarkan siswa mencapai standar kompetensi. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang kamu ketahui tentang silabus atau TP dan ATP dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya? Kurikulum ialah kerangka acuan dalam pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Hubungan kurikulum ini menjadi acuan yang paling penting dalam pengembangan silabus dan ATP. Lalu ada silabus. Silabus ini ialah rencana pembelajaran untuk suatu pelajaran yang berisi KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hubungan silabus ini menjabarkan kurikulum menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional. Lalu ada TP. TP ini tentang pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu ada ATP. ATP ini ialah rangkaian TP yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Hubungan TP dan ATP ini untuk mencapai kompetensi dalam silabus. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui dengan model dan metode, serta bagaimana hubungan keduanya? Model ialah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lalu hubungan model pembelajaran ini lebih bersifat umum dan memberikan kerangka konseptual. Lalu metode. Metode ini ialah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Jadi hubungannya itu, metode pembelajaran ini lebih spesifik dan cara yang digunakan dalam praktik. Dalam pemilihan metode ini harus sesuai dengan model yang digunakan. Lalu yang keempat yaitu, apa perbedaan sumber dan media, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Sumber ialah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada siswa seperti buku, jurnal, guru, lingkungan, dan lain-lain. Lalu hubungan sumber belajar ini dapat digunakan secara langsung tanpa melalui media, akan tetapi media selalu membutuhkan sumber belajar. Lalu ada media.
Media itu ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber belajar kepada siswa seperti gambar, video, audio, dan lain-lain. Contohnya itu seperti Infocus. Lalu hubungan media ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dari sumber belajar. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu kelima, apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi dan bagaimana hubungan keduanya? Penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Hubungannya itu penilaian ini sebagai bagian dari evaluasi. Lalu evaluasi ialah penilaian yang lebih komprehensif untuk menentukan kualitas suatu program pendidikan termasuk juga kurikulum pembelajaran dan hasil belajar. Lalu hubungan evaluasi ini menggunakan hasil penilaian untuk membuat keputusan tentang kualitas dari suatu program pendidikan.